Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1 dan 2. Adapun muatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Anak-anak, sebelum mulai belajar, marilah berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Dapatkah kamu bayangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Anak-anak, perhatikanlah dongeng berikut. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, Ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu datang kembali. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua, Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa. kata pohon apel. Tidak apa-apa. Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan beristirahatlah. Kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan dongeng Pohon Apel yang Tulus. Mintalah bantuan orang tuamu untuk memeriksa jawabanmu. Anak-anak, tahukah kalian apa itu dongeng? Dongeng merupakan cerita hayalan. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng biasanya manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Biasanya, di dalam dongeng terdapat pesan yang disampaikan. Salah satu dongeng yang terkenal di Indonesia yaitu Malin Kundang. Jenis-jenis dongeng. Yang pertama, mite, yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya, tokohnya adalah dewa-dewa. Yang kedua, legenda, yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Yang ketiga, fabel, yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Yang keempat, hikayat, yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Yang kelima, parabel,
yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut. Pada gambar terdapat Dayu yang sedang menyapu halaman. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya, Dayu akan menggunakan daun-daun kering tersebut untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Dan di kotak kedua ada 15 daun kering. Kemudian Dayu menghitung jumlah seluruh daun kering miliknya. 35 daun kering pada kotak pertama ditambah 15 daun kering pada kotak yang kedua. 35 ditambah 15. Mari sama-sama kita hitung. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nolnya kita taruh di bawah, satunya kita simpan di atas. Kemudian jumlahkan. 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 5. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Mari kita coba tukar posisi kotak daun kering. Kemudian kita jumlahkan. 15 daun kering pada kotak pertama ditambah 35 daun kering pada kotak kedua. Kita jumlahkan ya nak. 15 ditambah 35. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nolnya kita letakkan di bawah, 1 kita simpan di atas. Kemudian kita jumlahkan. 1 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 5. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 daun kering. 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi, 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa pada operasi hitung penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Secara umum, sifat komutatif penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dengan A dan B merupakan bilangan cacah. Mari kita buktikan lagi dengan bilangan yang berbeda. 100 ditambah 150. Mari sama-sama kita jumlahkan. 100 ditambah 150. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 5, 5. 1 ditambah 1, 2. Berarti 100 ditambah 150 sama dengan 250. Kemudian kita pindahkan atau kita tukarkan posisinya. 150 ditambah 100 sama dengan. Mari kita jumlahkan. 150 ditambah 100. 0 ditambah 0, 0. 5 ditambah 0, 5. 1 ditambah 1, 2. Berarti 150 ditambah 100 sama dengan 250. Jadi 100 ditambah 150 sama dengan 150 ditambah 100. Anak-anak, pernahkah kalian memukul meja? Atau memukul bagian bawah ember? Apakah tindakan yang kalian lakukan tersebut dapat menghasilkan bunyi? Ya, tentu saja. Bunyi dapat berasal dari berbagai benda di sekitar.
Bunyi benda bergantung pada benda yang bersentuhan. Ada benda yang berbunyi saat digunakan. Misalnya, mesin tik. Bunyi juga dapat dihasilkan dari anggota tubuh. Misalnya ketika bersiul, berteriak, dan tepuk tangan. Bunyi yang dihasilkan dapat berupa bunyi panjang atau pendek. Bunyi benda yang berulang akan menghasilkan bunyi yang indah. Pola bunyi yang berulang akan membentuk pola irama. Pola irama dari berbagai bunyi juga dapat digabungkan menjadi musik. Dapat membunyikan benda dengan cara-cara berikut. Mengetukkan kepalan tangan ke meja, mengetukkan jari-jari tangan ke meja, mengetukkan pensil dengan pensil, memukul bagian bawah ember, dan masih banyak lagi. Anak-anak, sekian video kita kali ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa di-subscribe dan like video ini ya, Nak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.